Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Yuneli Adi Prakoso. Dan kali ini saya akan membagikan sebuah cerita, kisah atau pengalaman pribadi, yaitu mengenai undian Shopee. Cerita ini bermula terjadi di sekitar tanggal 10 Maret 2021. Saat itu terjadi sekitar pukul 10 malam, sekitar 9:30-10an malam. Itu saya ditelepon oleh pihak yang mengatasnamakan CS Shopee. Dia itu menelpon menggunakan nomor telepon yang menurut saya itu jarang sekali digunakan oleh telepon seluler atau yang biasanya ya, karena menggunakan teleponnya itu nomornya itu +1. Dari situ saya tidak terlalu curiga ya. Saat ditelepon itu, wah, dari CS Shopee nih, ada apa ya? Ya saya terima aja teleponnya. Kemudian dari percakapan tersebut ditanya nih, ada kendala apa di Shopee, ada keluhan apa, dan mungkin ada saran-sarannya. Nah, di situ saya memberikan keluh kesah saya saat di Shopee. Para petanda dapurnya bu, lagi lewat. Para bos, ayo bu, yang suka, yang hobi, yang banyak. Lanjut, sampai mana tadi teleponnya? Oh ya, jadi dari CS Shopee-nya itu minta saya saran-sarannya apa dan ada keluhan apa. Nah, saya ceritakan itu mengenai ekspedisi pengiriman, sampai barang saya ada yang pecah dan ditolak pengirimannya, ya kecepatan pengirimannya, gitu-gitu aja sih. Nah, dari percakapan itu CS Shopee-nya langsung tiba-tiba memberikan hadiah nih. Selamat ya kak, selamat ya pak, bapak mendapatkan hadiah undian mega sale Shopee dalam rangka 44 apa 33 ya, 44 berarti ya, 44 April, yaitu sebesar 1,5 juta. 1,5 juta ya, sebesar 1,5 juta. Wow, banyak sekali ya. Tentu saja saat itu saya langsung percaya aja, karena dari nomornya aja udah beda dari yang lain. Terus di sekitar jam 9:30-10an malam itu emang saya lagi pikiran kosong ya, lagi pikiran besok mau jualan apa, besok mau dapetin uangnya kayak gimana lagi, bikin kontennya apa lagi. Mungkin karena pikiran saya lagi kosong, lagi agak pusing juga. Terus ditelepon dengan dapat hadiah, tentu senang, tentu ya sangat happy banget gitu, bisa dapat uang 1,5 juta dari Shopee. Kemudian ditanya-tanya itu, dia itu tahu ya nama asli saya, terus di Shopee itu udah berapa lama, nomor saya. Itu suatu hal yang membuat saya heran. Nah, setelah itu percakapan itu saya yayain, dia itu langsung mengirim link surelnya itu ngirim ke via WA. Jadi saat ditelepon gitu, dia ngirim linknya ke WA, kemudian saya balas juga, tinggal ngeklik tuh link yang dikirim. Nah, saya klik, kemudian dia itu nyuruh ngisi nominal 1,5 juta setiap ngisi link tersebut. Ya saya percaya aja, mungkin ini tinggal dikirim-kirim aja. Nah, tapi sebelum ngirim link itu, dia nanya dulu mengenai nomor rekening, mau ditransfer ke rekening apa ke Shopee. Yang saya jawab ke Shopee aja. Oh, dari dianya malah bilang harus dibagi dua, ke Shopee sama ke rekening. Nah, akhirnya setelah itu saya kirim nomor rekening saya nih. Setelah kirim nomor rekening, dia mau transfernya ke Shopee dulu, yaitu dengan mengisi link tadi yang diberikan di WA tadi, sekitar sejumlah 1.500.000. Nah, saya juga belum cukup paham mengenai hal tersebut. Setelah saya ngisi-ngisi lagi, akhirnya saya dialihkan ke aplikasi Shopee supaya di template itu dikasih kalimat untuk mengisi voucher atau apa gitu, saya lupa lagi ya, senilai 1 juta gitu. Nah, setelah ngisi link tersebut dan dari Shopee ngisi template, kemudian saya dimintain ngasih
16 digit ATM, karena saya ditanya menggunakan m-banking atau enggak. Ya saya bilang menggunakan. Nah setelah saya ngasih 16 nomor digit, dia itu meminta kode OTP. Nah saat saya dapat SMS kode OTP, dia bilang juga jangan kasih kode OTP-nya, tapi dengan kata-kata itu, jangan kasih kode OTP ke pihak manapun ya Pak, meskipun dari pihak Shopee. Tapi kode OTP-nya apa? Tapi dia malah nanya lagi. Saya nggak terlalu curiga karena emang ya blowernya saya gitu ya. Ya saya kasih aja kode OTP-nya. Setelah dikasih, dialihkan lagi nih ke ngisi link lagi, ngisi surel lagi di WA. Saya ngisi lagi sekitar yaitu 1.500.000 sampai berapa kali ya? Pokoknya 5 kali lebih lah, 1.500.000 ngisi link tersebut. Sampai capek banget ya ngisi link. Sampai saya tanya, kok ribet banget gitu. Emang kayak gitu Pak, kalau Bapak nggak mau bisa dikasihkan ke orang lain saja yang lebih membutuhkan. Ya saya tambah pikir panjang, akhirnya ya udah saya ngisi lagi. Nah untuk lebih jelasnya ini nomornya ya, nomor yang mengatasnamakan dari pihak Shopee +1 209 389 6657. Di percakapan ini ada sekitar 1 jam ya, 54 menit 27 detik sebelum saya akhiri. Oke, setelah 54 menit dan saya bosen sampai ngisi link surel yang dikirim oleh yang atasnamakan saya Shopee, akhirnya curiga kok ribet banget ya. Nah, ini saya saya putuskan teleponnya. Setelah saya cek m-banking, ternyata m-banking saya nggak bisa dibuka nih. Aneh, ini kenapa kok nggak bisa dibuka? Setelah saya cek lagi, wah jangan-jangan saya kena tipu. Akhirnya saya buka di YouTube, ternyata kayak gitu semua yang nelpon. Dan saya panik dong, ini gimana ya? Soalnya di rekening tabungan m-banking saya ya itu buat modal usaha, apalagi uang pesangon itu sekitar 15 jutaan lah. Akhirnya setelah itu ya saya ke ATM, dan di ATM-nya ternyata error, nggak bisa dibuka. ATM-nya nggak bisa dibuka, di ATM bersama juga nggak bisa dibuka. Makin panik ya. Dan kebetulan juga saat itu di hari Rabu malam, dan saat Kamisnya itu hari libur 11 Maret itu hari libur tanggal merah, jadi saya nggak bisa ngapain lagi tuh. Nah setelah saya cek lagi pulang dari ATM sekitar pukul 11-an, saya buka aplikasi saya Shopee, ternyata nggak bisa. Kenapa? Nah setelah memberikan kode OTP serta 16 digit nomor itu, saya disuruh ke aplikasi Shopee lagi nih. Dia suruh login lagi. Nah sebelum saya login lagi, dia ngisi link lagi nih supaya loginnya lewat link yang dia kasih. Nah saya masuk aja nih. Nah dia suruh saya itu supaya login lewat link yang dia kasih. Setelah saya masukin, saya lupa passwordnya nih. Passwordnya apa nih? Kok salah? Ternyata dari login itu passwordnya itu udah disadap sama dia. Link yang dia kasih itu bisa kebaca, apa yang kita isi itu dia tahu gitu. Nah karena saya tidak curiga, ya udahlah biarin aja, nggak usah diambil aja hadiahnya, saya bilang gitu. Setelah saya matiin, ternyata tahu-tahu dana yang di aplikasi Shopee saya itu dana modal jualan yaitu sekitar 600.000 langsung nol. Yang tadinya 600.000 langsung nol, ternyata dia sudah transferkan ke ATM BNI saya, penarikan. Nah setelah 600.000 itu akhirnya saldonya nol, saya langsung bilang ke CS Shopee supaya bilang ke CS Shopee ada undian berhadiah nggak sih? Dan ternyata di CS Shopee-nya itu nggak ada. Dan setelah saya kaget mendengar hal tersebut, saya suruh menonaktifkan akun Shopee saya. Dan setelah saya bilang seperti itu, langsung akun Shopee saya dinonaktifkan. Ya, ini cerita untuk keesokan harinya. Setelah saya cek di pagi hari ke ATM, ternyata saldo saya nol dari kisaran 15 juta. Dan saya shock banget. Semoga ini jadi pelajaran kita semua, bahwa undian Shopee itu tidak ada yang menghubungi lewat telepon. Jadi undian Shopee itu atau hadiah Shopee itu pasti pure di aplikasinya atau di sosial medianya.
Ya itu aja pengalaman dari saya, semoga bermanfaat. Untuk yang penasaran langkah selanjutnya setelah kejadian ini, bisa kalian cek video berikutnya ya.